Yang kedua, selain kita butuh belas kasihan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh uluran tangan Tuhan, campur tangan Tuhan. Puji Tuhan, salam persaudaraan. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Sungguh berkat yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Seluruh pendengar acara ini Engkau juga mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Berkati kami semua, berkati yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tak pernah berhenti kita bersyukur kepada Tuhan, dan tentu juga tidak pernah bosan kita untuk terus diisi hati kita dengan firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, hidup kita tidak ada artinya, saudara. Tidak ada manusia yang kuat di muka bumi ini. Ketika menghadapi pandemi COVID-19, manusia sudah kebingungan, manusia sudah cemas, ketakutan. Itu bukti bahwa manusia tanpa Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Mazmur. Kita baca Mazmur 30 ayat yang ke-10. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Puji Tuhan. Satu doa dari seorang raja yang bernama Daud. Dan doa ini tentu juga menjadi doa kita kepada Tuhan, saudara. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Hidup kita ini perlu kemurahan Tuhan, perlu anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur ini mengajarkan hal yang luar biasa dalam hidup saya dan hidup saudara, bahwa tanpa kasih Tuhan, hidup kita tidak ada artinya. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai saat ini, saudara. Dan kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup orang percaya. Bahkan kalimat selanjutnya dikatakan, Tuhan, jadilah penolongku. Yang kedua, selain kita butuh belas kasihan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh uluran tangan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Manusia tidak mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Dan manusia yang tanpa Tuhan, dia pasti akan mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera yang dia bisa alami, saudara. Tetapi firman Allah kembali mengingatkan saudara dan saya bahwa pertolongan satu-satunya dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Apalagi di masa-masa sulit seperti saat ini, saudara. Dunia sudah bingung menghadapi situasi COVID-19 ini. Belum bencana-bencana yang lain yang terjadi hari-hari ini. Tanpa Tuhan, rasa-rasanya kita tidak akan mampu untuk menghadapi semuanya itu. Tetapi pemazmur
mengatakan, Tuhan, jadilah penolong dalam hidupku. Artinya pemazmur atau Daud tidak mampu mengatasi masalah, mengatasi persoalannya dengan sendirian. Dia butuh pribadi yang kuat, pribadi yang punya kuasa, punya kemampuan untuk dapat menolong dia menyelesaikan masalahnya. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-11, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Jadi Daud menggambarkan masalah yang dihadapi bagaikan orang yang sedang meratap, sedang berduka, sedang menangis, saudara. Itulah gambaran hidup kita juga hari-hari ini, saudara. Mungkin ada di antara kita yang sedang meratap hari-hari ini, sedang menangis, sedang berduka. Tapi ingat, saudara, masih ada firman Tuhan, masih ada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup mengubah duka cita, mengubah kesedihan dan kesusahan saudara menjadi kebahagiaan. Bahkan kalimat seterusnya dikatakan, kain kabungku telah kau ubah, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Jadi Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Keadaan yang terpuruk sekalipun Tuhan mampu mengubah, memulihkan. Mungkin ekonomi saudara, kesehatan saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara. Tuhan selalu memberikan hal yang terbaik, terindah dalam hidup saudara dan saya, saudara. Pengalaman Daud ini hendaklah kita patut teladani. Di tengah keadaan yang tidak sanggup lagi dia kuasai, tetapi dia mengingat Tuhan. Ini yang perlu kita pelajari dari Daud. Dia selalu ingat akan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih setia Tuhan, ingat pertolongannya Tuhan. Dan kalaupun dia terpuruk, saudara, dia menghadapi tekanan hidup yang luar biasa berat, Tuhan pasti menolongnya. Bahkan dikatakan tadi, Tuhan sanggup merubah ratap tangis menjadi sukacita. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada hal yang mustahil, yang sulit, yang tidak dapat Tuhan kerjakan. Semua Tuhan dapat kerjakan. Semua Tuhan dapat pulihkan, saudara. Mari saudara yang dikasih Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetaplah mendekat kepada Tuhan Yesus. Tetaplah taat dan setia, berharap mengandalkan kasih-Nya, mengandalkan belas kasihan Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita sebagai orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kita. Tuhan kita Tuhan yang baik, dan tentu Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang selalu memelihara hidup orang percaya, hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara, tetaplah mengasihi Tuhan. Di keadaan apapun juga, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Kitalah yang sering mengecewakan Tuhan. Tetapi ketika kita datang minta ampun, bertobat, saya percaya Tuhan mengampuni dan Tuhan akan memulihkan hidup kita. Jadikan Tuhan Yesus sebagai penolong dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, jadilah Engkau penolong dalam hidupku. Berikan kami belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Setiap saat, dimanapun kami berada. Jadikan kami berkat, jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Di tengah dunia yang tidak menentu ini, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada dunia, bahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar dan pengharapan yang pasti. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, berkati setiap orang percaya, hamba-hamba Tuhan, pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati, bahkan semua
yang sudah menyiarkan acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.